Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Hai semuanya, kali ini kita mau memayat lagi. Ini udah ada jarum sama benangnya. Untuk benang itu benang biasa ya yang kita pakai menjahit. Oke, di sini kita simpul dulu ujung benangnya seperti ini. Udah. Lalu ini kita rapikan, kita gunting biar nggak terlalu panjang. Selanjutnya kita atur posisinya yang mau kita payet. Jadi ini kita atur ke atas, lurus ke atas. Sebelum kita masukkan payet-payetnya, biji payetnya, kita ikat dulu benangnya di atas atau kita kunci dulu gitu. Karena kalau cuma simpulan yang tadi itu kan belum tentu kuat ya. Jadi harus kita ikat lagi seperti ini. Kemudian kita masukkan biji-biji payetnya. Dan untuk biji-biji payet ini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di tengah-tengah aku kasih mutiara. Untuk hitung-hitungannya terserah teman-teman aja ya, nggak harus mengikuti aku gitu. Seperti ini. Lalu kita kasih mutiara besar di bawah. Nah, seperti itu. Lalu setelah selesai kita buat biji-biji payetnya, benangnya kita naikkan atau jarumnya kita naikkan lagi ke atas. Jadi caranya itu seperti kita meronce, gitu kurang lebihnya ya teman-teman. Supaya kita bisa mengikat benangnya itu di atas gitu. Sampai ke biji payet yang terakhir. Lalu kita tarik seperti ini. Nih. Oke, seperti ini teman-teman. Ini apa ya namanya? Aku bilang sih gantung-gantungannya ya. Nanti kita lihat hasilnya cocok apa enggak gitu. Lalu, sebelum kita melanjutkan ke gantungan berikutnya, gantungan yang pertama ini kita matikan dulu jahitannya di atas. Gitu. Jadi harus kita ikatkan dulu. Sama seperti kita meronce sebelum kita melanjutkan ke baris berikutnya. Itu kan aku selalu sarankan harus diikat dulu kan benangnya, baru dibuat lagi baris berikutnya atau gantungan berikutnya. Seperti itu ya. Kita masukkan lagi biji-biji payetnya seperti ini. Jadi karena ini model payetannya agak meruncing ke bawah, jadi di tengah-tengah itu kan kosong. Makanya aku pikir-pikir, oh kita coba dulu buat gantung-gantungannya. Barangkali menarik gitu. Nanti kita lihat hasilnya menarik atau enggak. Nanti kalau misalnya pun kurang cocok, kan bisa kita cabutkan kan. Karena ini gantungannya payetan terpisah dengan bagian lehernya. Jadi misalkan kita potongkan bagian gantungannya, itu nggak akan berpengaruh dengan leher-lehernya karena lehernya payetannya terpisah gitu teman-teman. Oke. Dan buat teman-teman semuanya juga, barangkali kurang suka dengan kebaya susun bunga atau nggak suka pakai bordiran, untuk model payetan punggungnya bisa seperti ini. Jadi ini bisa dijadikan referensi juga.
Di sini kan aku nggak main tempel brokat kan, nggak main susun bunga, dan nggak main bordiran. Jadi di sini aku mainnya cuma payet aja gitu. Nih udah ada 2 modelnya. Dan untuk baris kedua itu aku buat panjangnya lebih pendek ya. Gimana panjangnya lebih pendek? Maksudnya itu nggak sama panjang dengan yang pertama. Supaya lebih gimana ya, lebih menarik aja sih. Kita lanjutkan ke gantungan berikutnya. Jadi kalau teman-teman punya mesin jahit cuma 1 biji, misalkan pun itu mesin jahitnya yang kecil, kalian bisa tetap buat kebaya. Sebetulnya kalau mesinnya yang kecil pun bisa sih tempel bunga. Tapi kan nggak semua orang bisa pakai itu untuk menempel bunga kan. Ya udah, mainnya di payet aja gitu. Oh ya, dan semalam aku lihat ada komenan dari salah satu teman-teman lah. Kak, kalau kita belum bisa bordir, gimana cara buat lapis selain di bordir gitu? Maksudnya kan kalau bagian atasnya itu biasanya kan kita bordir gelombang. Jadi ini kebaya yang aku kerjain ini nggak pakai bordiran sama sekali. Jadi bagian atas puringnya itu aku jahit kecil, aku jahit kelim gitu. Jadi nggak harus dibordir ya teman-teman. Nih udah ada selesai 3. Kita buat satu lagi yang paling pendek. Oh iya teman-teman, dan buat kalian yang udah selalu komen, bahkan udah sampai ke Messenger, udah banyak sih yang aku lihat di Messenger yang bertanya. Mohon maaf sekali 2 bulan terakhir ini kami jarang upload video, karena memang situasinya agak sulit sekarang ini. Jadi handphone yang biasa aku buat mengambil video itu lagi kurang sehat. Kalau aku pakai merekam video gitu kan, sedikit-sedikit dia memori penuh. Sementara kalau misalnya aku upload video itu, biasanya sebelum diedit itu minimal 20 menitan ada gitu. Sementara handphonenya udah nggak kuat lagi. Jadi mohon bersabar, nanti kalau situasinya udah membaik, kameranya udah bagus, udah bisa ngambil video, pasti kami akan update-update terus. Mudah-mudahan rezeki kita semakin bertambah ya teman-teman. Supaya nanti bisa beli baru gitu. Oke. Ini udah selesai 4 gantungan. Nih. Ya kan? Jangan lupa kalau misalnya udah selesai kita buat seperti itu, langsung diikat atau dimatikan jahitannya. Diikat 1 kali atau 2 kali gitu. Kalau untuk terakhir ikat aja 2 kali supaya lebih kuat. Kan? Jangan lupa digunting. Ya memang harus digunting. Oke, jadi ini udah selesai. Hasilnya seperti ini ya, gantung-gantungannya itu. Nih. Menurut teman-teman ini gimana? Cocok atau enggak gitu? Nih. Jadi di bagian lekuk-lekukan ini nanti kita tinggal buat batu gosok. Ya kan? Nih, hasilnya seperti itu. Bagian lehernya juga aku pahit mutiara. Nih, dan ini udah selesai. Udah aku tempel. Batu gosoknya udah, pinggangnya udah, bawahnya udah, semuanya udah dipayet. Dan bentuk payetannya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Nanti ini bagian belakangnya tinggal disetrika supaya lebih rapi. Dan untuk bagian bawahnya, payetannya itu nggak terlalu padat juga. Nih. Jadi buat kalian ini bisa jadi salah satu referensi juga kalau misalnya mau memayet punggung, bagian punggung. Dan bagian depannya seperti ini. Oke.
Bagian bawahnya juga seperti ini, kita kasih payet-payetannya sedikit-sedikit aja. Bagian tangan nih. Dan untuk warna-warna payetnya kalian bisa lihat ya teman-teman. Brokatnya warna coklat, jadi aku ngambil payetnya itu coklat muda, coklat sedang, dan coklat tua. Jadi masih satu opung semuanya. Oke. Seperti itu, terima kasih buat kalian semuanya. Sampai jumpa.